adik-adik semua. Apa kabar nih adik-adik pada pagi hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yuk, coba adik-adik. Nanti kalau Kak Resti bilang, apa kabar adik-adik? Kalian jawab, walaupun di rumah masing-masing. Tapi kita percaya dimanapun ada orang yang datang memuji Tuhan, di situ Tuhan Yesus ada. Jadi kalau kita mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, kita tidak perlu banyak orang yang melihat kita. Kita bisa mengucapkannya dan kita mengimani bahwa bersama Yesus selalu kita dahsyat luar biasa. Yuk, apa kabar adik-adik di rumah? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yeay, amin. Nah, adik-adik semua, gimana nih, sudah dapat posisi duduk yang paling nyaman belum? Kalau sudah, nanti adik-adik asuhan dan Indria yang sudah bisa membaca, boleh Alkitabnya disiapkan ya, supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bisa sambil baca Alkitab adik-adik, karena firman Tuhan semuanya berasal dari Alkitab. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sangat baik. God is so good. Lipat tangannya dan mari kita mengucap syukur sebab God is so good. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada di dalam kerajaan surga. Kami menyadari bahwa Engkau sangat baik. Engkau memelihara, Engkau menjaga, Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Engkau memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Dan pagi hari ini Tuhan, salah satu cara kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan, kami mau memuji Tuhan dengan mulut kami mendengarkan firman Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa setiap jaringan, handphone, tablet atau laptop yang kami pakai, semuanya Tuhan berkati supaya lancar kami mengikuti, walaupun sekolah minggu dari rumah masing-masing, tapi semangat kami tetap sama seperti ketika dulu kami ada di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kasih Yesus sangat indah. Oleh sebab itu kita mau memuji Tuhan. Boleh nih adik-adik yang ada di rumah yang bisa berdiri, mari kita berdiri bersama, kita memuji Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah-indah. Oh indah.
Yes, kasih Yesus sangat-sangat indah. Nah, adik-adik, saat ini kita mau menghitung berapa ya jumlah murid Tuhan Yesus mulainya. Ya, apakah kita termasuk dalam murid Tuhan Yesus? Yes, kita termasuk adik-adik. Tapi hari ini kita mau menghitung dulu. Ada 12 murid Tuhan Yesus yang kita sudah pelajari sepanjang tahun ini. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Yes, adik-adik silakan duduk kembali. Tadi kita sudah menghitung awalnya ada 12 murid Tuhan Yesus. Tapi ada yang sampai tidak bertobat adik-adik. Yang terakhir, murid terakhir namanya siapa yang ke-12 tadi? Yudas Iskariot. Dia menjual Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita tidak boleh menukar Tuhan kita dengan uang. Kita harus menjaga hati kita, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Juru Selamat. Jadi adik-adik, hari ini kita juga masih mau belajar tentang bagaimana kita menjadi anak-anak asuhan Indria yang melayani Tuhan. Nah, yuk kita menyanyikan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di
surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya bisa bertemu dengan anak-anak di kelas sekolah minggu, kelas asuhan, dan kelas Indria. Apa kabarnya hari ini? Wah, Tante Lili lihat semuanya sudah siap, sudah berpakaian rapi, sudah siap mendengarkan cerita dari Alkitab. Wah, tadi sudah memuji Tuhan dengan baik, menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, menggerakkan seluruh badan dengan baik. Wah, Tuhan juga pasti senang melihat anak-anak yang bersuka cita hari ini. Yuk, sebelum kita mulai mendengar cerita, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah. Pada hari Minggu ini kami dapat kembali mengikuti kelas sekolah minggu. Tuhan, tolong kami pada saat ini kami akan mendengarkan cerita. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik dan kami dapat melakukannya dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapa di sini nih yang punya papa? Ada? Pasti punya papa ya. Siapa yang punya mama? Ada? Iya, semua pasti punya papa, punya mama. Nah, punya kakek nggak? Punya. Ada 2 ya, kakeknya dari papa dan dari mama. Punya nenek? Iya, kakek itu adalah pasangannya. Nenek adalah pasangannya kakek. Jadi kalian punya 2 nenek, satu dari papa dan satu dari mama. Selain kakek dan nenek, selain papa dan mama, kalian juga pasti punya paman. Paman itu mungkin adalah adik dari papa atau adik dari mama yang biasa kita suka panggil om. Dan mungkin kalian juga punya tante. Semua itu adalah keluarga kita. Nah, ketika om dan tante kita itu mereka melihat kalian semua, kalian akan dipanggil sebagai keponakannya. Nah, kita akan mendengar cerita dari Alkitab hari ini bagaimana Paulus ditolong oleh keponakannya, yaitu tadi keponakan itu adalah anak-anak yang mempunyai paman atau mempunyai tante. Yuk, sekarang kita dengarkan ceritanya ya. Ceritanya diambil dari Alkitab. Ya, ceritanya mengenai Bapak Paulus. Bapak Paulus itu adalah seorang paman. Dia mempunyai keponakan seperti tadi yang diceritakan. Nah, Allah memanggil Paulus untuk menjadi hambanya. Menjadi hambanya sebagai apa? Ya, menjadi hambanya untuk mengabarkan Injil, untuk berkhotbah kepada orang-orang di bagian dunia lain. Di bagian dunia yang tidak dapat dibayangkan kadang-kadang. Bapak Paulus harus pergi jauh mengabarkan Injil, bahkan kepada orang-orang yang belum dia kenal. Tapi bagaimana? Apakah Bapak Paulus mengeluh? Bapak Paulus marah-marah? Tidak, Bapak Paulus menaatinya. Dan dia sangat senang karena dia membawa pesan Injil kemana-mana dia pergi. Nah, setelah Bapak Paulus mengadakan penginjilan, dalam perjalanan yang ketiga, Bapak Paulus ingin sekali kembali ke Yerusalem. Tetapi teman-temannya mengingatkan, jangan ke sana Bapak Paulus, bahaya. Mereka tidak suka kepada Bapak Paulus karena sebelumnya Bapak Paulus adalah seorang yang bukan seorang Kristen. Dia adalah orang yang sangat tidak baik. Bahkan dia mengejar-ngejar orang Kristen. Dia tidak suka kepada orang Kristen. Tapi karena Allah sudah memanggil, Bapak Paulus berubah. Dia menjadi hamba Tuhan yang setia. Nah, ketika itu
tibalah Bapak Paulus di Yerusalem. Apa yang dia lakukan di sana? Wah, teman-temannya sangat senang sekali karena Bapak Paulus datang berkunjung kepada mereka. Dan mereka semua pergi ke bait Allah. Dan Bapak Paulus di sana menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan. Wah, tapi ada beberapa orang Yahudi yang dari Asia tidak suka. Mereka bilang Bapak Paulus berkata-kata yang tidak benar, berkata-kata yang salah. Tidak hanya berkata itu saja, dia mulai menghasut orang lain. Jangan dengarkan Bapak Paulus. Dia mengatakan hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang bohong. Kalian semua dibohongi. Wah, ketika teman-temannya dibilang seperti itu, mereka menjadi marah. Mereka tidak suka kepada Bapak Paulus. Dan mereka mulai menangkap Bapak Paulus. Dan Bapak Paulus diseret, dibawa keluar dari bait Allah. Dan dipukuli. Waduh, ketika tentara-tentara Romawi melihat dan prajurit-prajurit datang, mereka menolong Bapak Paulus. Wah, ini ada hal sesuatu yang tidak benar. Akhirnya keesokan harinya Bapak Paulus dibawa menghadap kepada Mahkamah Agama. Ketika Bapak Paulus berbicara kepada para anggota Mahkamah Agama itu, mereka juga menjadi marah. Wah, mereka berkata kepada Paulus, kalian melakukan berkata-kata yang tidak benar. Dan Bapak Paulus dibawa ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ketika di dalam penjara, apa yang dilakukan Paulus? Paulus tidak lupa untuk berdoa. Dan Tuhan berbicara kepada dia. Dia berkata, Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Wah, Bapak Paulus sangat senang sekali. Sebelumnya dia ketakutan. Karena orang-orang ingin membunuh dia. Memukuli dia. Karena orang-orang tidak suka, dianggapnya Paulus menceritakan kebohongan. Padahal sebenarnya Paulus mengatakan kebenaran. Akhirnya keesokan harinya Allah menepati janjinya. Ada 40 orang yang bersengkongkol untuk membuat rahasia. Rahasia. Untuk membunuh Bapak Paulus. Wah, mereka menghadap imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang ingin membunuh Paulus. Wah, lalu mereka bersengkongkol bersama dan mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tetapi ada satu anak pemuda yang disebut sebagai keponakan Paulus tadi, keponakannya Bapak Paulus itu. Dia mendengar tentang rahasia itu. Dia cepat-cepat lari dan dia berlari menuju markas orang Romawi. Dan dia memberitahukan rahasia kepada pamannya itu. Apa yang telah didengarnya. Kemudian Bapak Paulus memanggil para penjaga dan berkata bahwa bawa anak muda ini, keponakan aku ini. Agar dia dibawa kepada kepala pemerintahan. Dia mempunyai suatu keterangan yang penting. Rahasia. Wah, akhirnya kepala pasukan tersebut mendengarkan keponakan Paulus itu. Yang menceritakan tentang rahasia untuk membunuh Paulus. Wah, kemudian kepala perwira itu berkata, jangan beritahu siapa-siapa ya. Bahwa kamu telah memberitahu tentang rencana ini. Dan dia menyuruh keponakan Paulus itu untuk pulang. Sudah, kamu harus pulang dan jangan beritahu siapa-siapa. Akhirnya dia berpikir, saya memutuskan agar Paulus saya bawa pergi supaya dia aman, tidak dibunuh oleh orang-orang tadi yang bermaksud tidak baik itu. Lalu Bapak Paulus dibawa dengan para prajurit 470 orang. Banyak sekali ya. Karena supaya aman, Bapak Paulus dijaga. Dan akhirnya Bapak Paulus dikeluarkan dari penjara. Dan mereka bawa Paulus dengan aman ke kota lain. Akhirnya kepala wali negeri Felix bisa mendengarkan kesaksian Paulus itu. Dan Bapak Paulus sangat senang karena dia dapat menceritakan akan kasih Tuhan kepada orang-orang petinggi-petinggi yang belum pernah dikenalnya. Nah, pada hari berikutnya, orang-orang yang ingin membunuh Paulus itu tidak dapat menemukan Paulus. Wah, di mana Bapak Paulus? Bukannya tadi dia di dalam penjara? Ternyata dia sudah tidak ada karena dia sudah dibebaskan. Dia sudah ditolong tadi dan akhirnya dia bebas dan dia dapat memberitakan
cerita tentang Tuhan Yesus kepada pemimpin-pemimpin di sekitarnya. Allah memakai seorang muda itu, keponakannya Paulus itu, untuk melindungi Paulus dari musuh-musuhnya yang ingin membunuhnya. Dan untuk menolong serta dan menyemangati Paulus. Wah, luar biasa ya. Bapak Paulus mempunyai keponakan yang sangat berani. Dan berkat keponakannya itu, wah, Bapak Paulus bisa bebas dan bertemu dengan pemimpin yang sangat ajaib. Lalu Allah juga memberi kepada kita loh. Bukan hanya kepada tadi Bapak Paulus saja, tetapi kepada para pekerja yang setia, yang melayani Tuhan Yesus. Apakah anak-anak tahu siapakah dia? Siapakah Tuhan mengirim kepada kita pekerja yang sudah menolong kita, menuntun kita belajar, membantu kita mengenal Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Ya, betul. Dia adalah para pendeta. Para pendeta kita menceritakan kasih Tuhan dari Alkitab ini kepada kita setiap hari minggunya ketika kita berbakti, berdoa kepada Tuhan. Siapa lagi? Ya, ibu guru-guru di sekolah minggu menceritakan akan kasih Tuhan. Guru-guru sekolah minggu menolong kita loh supaya kita mengenal kasih Tuhan. Tadinya kita hanya mengenal bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tapi seperti apa? Ibu guru sekolah minggu setiap hari minggu menceritakan kepada kita. Mungkin juga orang tua kita yang selalu mendampingi kita. Dan orang-orang lain di sekitar kita yang menolong kita semua untuk mengenal kasih Tuhan. Mau kita menjadi seperti penolong-penolong itu, kita bisa loh menjadi teman-teman yang setia menolong teman-teman kita yang mungkin belum mendengar tentang Injil, yang belum mendengar tentang kasih Tuhan. Yuk kita berusaha, kita cari mungkin teman-teman kita yang belum datang ke gereja, yang belum pernah sekolah minggu, kita ajak sama-sama. Yuk kita sama-sama melihat di YouTube. Karena pada saat pandemi ini nggak bisa datang ke gereja, masih belum boleh. Anak-anak boleh ajak tetangga, boleh ajak saudara, boleh ajak juga paman kita. Atau mungkin tante kita yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk menyaksikan cerita melalui YouTube ini. Anak-anak mau menjadi teman yang menolong? Pasti mau. Kita mau belajar ya. Yuk sekarang kita mau belajar ayat hafalan kita. Anak-anak boleh buka Alkitab kalian. Kita buka kitab kita dari kitab Efesus 2 ayat yang ke-10. Ini agak sedikit panjang. Nanti anak-anak boleh minta tolong papa dan mama ya untuk belajar menghafal ayat ini. Dari mana tadi? Efesus 2 ayat yang ke-10. Dibaca dulu ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Seperti cerita tadi bahwa Allah mempersiapkan pekerjaan yang baik untuk kita semua. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Nanti anak-anak boleh menghafal ayat hafalan, lalu direkam dan kemudian dikirimkan dalam grup WA sekolah minggu. Pasti anak-anak bisa. Nah, cerita hari ini sudah selesai. Anak-anak sudah mendengarkan cerita dengan baik. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, matanya ditutup. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk cerita hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang menolong kami, Allah yang selalu menyertai kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami juga dapat menjadi penolong yang baik untuk orang-orang di sekitar kami, untuk teman-teman kami yang mungkin belum mendengar cerita kasih Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kami dan memberkati kami. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah setia dan rajin mengikuti sekolah minggu. Jangan lupa ya dikirim fotonya supaya kita dapat memberi kesaksian juga bagi teman-teman kita yang belum mendengar tentang kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Today is the day, and I will rejoice. Today is the day, and I will be glad. Today is the day, and I will rejoice. Today is the day, and I will be glad. Over 150 times. Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Ayat 16. Demikianlah Hendaknya terangmu terangmu bercahaya bercahaya di depan orang supaya mereka melihat kebuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Halo adik-adik sekolah minggu, tak terasa kita sudah mendekati hari Natal. Wah, pasti senang ya karena kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung mengajak adik-adik semua untuk melakukan kegiatan Natal bersama keluarga. Walaupun kita masih tetap di rumah saja, sukacita Natal pasti kita rasakan karena kita melakukan kegiatan Natal bersama-sama dengan keluarga kita. Tema Natal sekolah minggu kita adalah Joyful Christmas in COVID Time. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Lalu kita akan melakukan apa ya? Yuk kita lihat kegiatan Natal bersama keluarga sekolah minggu Baptis Pertama Bandung. Pertama-tama, kita akan membuat hiasan Natal bersama keluarga. Adik-adik bisa melihat contoh hiasan Natal berikut ini. Kalian boleh membuat hiasan Natal kreasi sendiri juga loh. Tunjukkan sukacita kalian bersama keluarga pada saat membuat hiasan Natal. Jangan lupa didokumentasikan ya kegiatannya. Dan hiasan Natal yang sudah dibuat boleh dikirim ke guru kelas kalian beserta dokumentasi foto saat kalian sedang membuat hiasan Natal tersebut. Kegiatan berikutnya adalah menghias rumah kalian dengan hiasan Natal yang sudah kalian buat. Wow, bisa dipasang di pohon Natal, di atas meja, atau di bagian rumah yang sudah disepakati bersama semua anggota keluarga. Menarik ya? Kegiatan berikutnya adalah ini paling menarik. Kegiatan yang satu ini yang paling disukai oleh kita semua. Kegiatan berikutnya adalah menonton film Natal bersama keluarga. Wah, ini enaknya sambil makan popcorn ya. Kalian akan menonton satu film Natal yang telah dipilih oleh sekolah minggu. Nanti kalian akan diberitahu film yang akan kalian tonton itu apa ya. Dan setelah itu, kalian memberikan pendapat kalian tentang film tersebut. Untuk adik-adik kelas asuhan bisa diwakili oleh mama dan papa. Aduh, enaknya nih makan popcorn sambil nonton. Tambah seru kan suasana Natal kita? Masih ada lagi loh kegiatan selanjutnya. Adik-adik akan menyanyikan satu lagu Natal bersama keluarga yang sudah ditentukan oleh sekolah minggu. Nanti direkam ya, dan dikirimkan hasil rekamannya kepada guru kelas kalian. Kalian bisa mengikuti -1 yang sudah diberikan atau bisa juga membuat musik aransemennya sendiri. Wah, senang sekali bisa menyanyikan lagu-lagu Natal bersama keluarga. Masih belum selesai nih. Kegiatan berikutnya adalah membuat kartu Natal bersama keluarga. Orang tua bisa membantu anak-anak untuk membuat kartu Natal yang keren loh. Jangan lupa kartu Natalnya dikirim secara virtual kepada teman-teman kalian di sekolah minggu dan bisa langsung dikirim lewat WhatsApp grup atau juga bisa diposting di Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Jadi kita saling menyapa teman-teman kita dan memberikan mereka ucapan selamat Natal. Wah, tambah semangat nih. Semakin dekat hari Natal, kita akan semakin bersuka cita. Kegiatan berikutnya adalah menyelesaikan puzzle bersama keluarga tentunya. Wah, ini kegiatan yang menantang semua keluarga untuk menyelesaikan puzzle yang diberikan oleh sekolah minggu sesuai dengan usia kalian tentunya. Ada puzzle 2 dimensi dan ada juga puzzle 3 dimensi. Jangan lupa didokumentasikan ya pada saat kalian menyelesaikan puzzle bersama keluarga. Dan setelah puzzle-nya selesai, difoto dan dikirimkan kepada guru kelas kalian. Nah, itu semua adalah kegiatan Natal yang akan kita lakukan bersama keluarga selama 4 minggu, dimulai dari minggu depan. Oh iya, untuk keterangan lebih lengkapnya, sekolah minggu mengundang para orang tua untuk menghadiri
pertemuan orang tua sekolah minggu melalui Zoom meeting pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pada pukul 5 sore. Jangan lupa ya, Zoom linknya akan diberikan pada hari Sabtu. Mari kita bersukacita bersama keluarga karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Jangan lupa untuk hadir di pertemuan orang tua sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Yesus bercita pada saya.